warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Doa dipimpin oleh ketua. Nah, silakan dong. Sebelum memasuki pelajaran kita, Bapak ingin mengabsen siswa-siswa Bapak. Nah, Bapaknya nanya, masuk sini ini kan masuk? Salam. Siapa yang masuk? Siapa? Ada surat juga? Oh, oke. Nah, Bapak, periksa lo di bawah meja dan kursi ada gelas. Ada? Supaya semangat ada kita harus tepuk semangat lagi. Bapak mau sampai bawa maju tepuk semangat. Nah, yuk langsung. Kita tepuk semangat ya. Satu, berdiri semangat berdiri. Nah, coba dong. Satu, dua, dua. Ayo Bapak hitung. Satu, dua, tiga. Kita akan belajar subtema 4 di halaman 174. Coba buka ini. Ini di halaman 174. Buka semengke halaman 174. Nah, dan apa bacanya yaitu keajaiban perubahan wujud di sekitar kita. Nah, setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh perubahan wujud. Nah, dong kenal semengke belum dengan garam? Dong, apa rasa garamnya? Nah, ya garam. Garamnya fungsi karena apa garam? Garamnya fungsi untuk penyebab makanan. Ada bila pun masakan yang ada garam, dia menjadi tawar. Nah, ialah dia manfaat garam. Ketika kamu mengerti peristiwa perubahan wujud dalam keseharian kita. Nah, masih ingat kan yang pelajaran yang lalu perubahan wujudnya apa? Sampai Bapak nanya lagi ulang. Perubahan wujudnya apa? Perubahan wujud. Betul. Ya. Nah, yang pertama ya membekuh, menyebling, mengkristal. Nah, ini. Nah, menguap. Nah, Bapak mau siapa mau bacakan makanan? Siapa yang nyaring saya yang nyaring? Yang nyaring saya. Nah, itu loh. Halaman 175 yang Ayu membaca. Coba bacakan loh. Bapak, kita mau makanan yang tidak diberi garam terasa hambar.
menyebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Ya, kakaknya baca ini. Yang ayo membaca. Garam membuat masakan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam terasa hambar. Nah, mereka bertani garam. Nah, bagaimana proses pembuatan garam? Yang pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut akan terkena sinar matahari, akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Nah, untuk mendapat lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat yodium dan dikirim ke daerah-daerah. Oke, adik-adik, dari proses pembuatan garam tadi kita jadi tahu perubahan wujud benda di dalam. Perubahan wujud benda terjadi pada proses pembuatan garam. Nah, coba lihat ke depan sini. Ada gambar tuh ya. Yang pertama ya gambar di pinggir pantai petani menyiapkan petak-petak tambak. Nah, itu proses yang pertama. Proses yang kedua ya, tambak diisi air laut akan menguap dan tersisa kristal-kristal garam. Nah, selanjutnya setelah sekitar 210 hari atau setelah kemarau berakhir, garam segera dipanen. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah yodium dan dikirim ke daerah-daerah lain. Jadi yang berarti kan belum yang Bapak jelaskan. Nah, kalau Bapak nanya, apa tadi yang terjadi dari perubahan garam? Menguap. Seperti yang Bapak jelaskan tadi. Apa terjadi menguap? Kesimpulan yang dapat diambil adalah kita bisa mengetahui petani garam, di mana setelah petani garam dia menyiapkan sekitar 210 hari atau setelah kemarau berakhir, dia belum lagi hujannya garam dia menjadikan bisa. Setelah itu garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik dia untuk menambah yodium yang dikirim ke daerah lain. Siapa yang rapi dia jalan balik? Nah,